Drama dan sinetron kembali terjadi di Stadion Abdullah bin Khalifa dan kembali lagi Stadion Abdullah bin Khalifa menjadi momok untuk Indonesia lolos ke babak empat besar. Kita 4 kali bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa dan 4 kali kita memenangkan pertandingan. Sampai adu penalti, sampai jam 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat, pertandingan belum selesai dan Indonesia masih bermain sinetron dengan drakor-drakor Korea Selatan yang belum juga selesai. Harus dengan 13 penendang penalti dari Korea Selatan dan 13 penendang penalti dari Indonesia baru pertandingan itu selesai. Sepanjang penalti tadi kita tidak bisa tenang, kita tidak bisa santai, kita hanya menunggu kapan Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Dan yang menjadi laki, menjadi keberuntungan, dan saya yakin Indonesia lolos pada saat penalti Justin Hapner itu disahkan, karena penalti itu ditahan dan itu tidak disahkan dan diulang kembali, karena setelah kita melihat review pertandingan pada saat penalti Justin Hapner, ternyata kiper sudah maju duluan melewati garis sebelum penalti itu menjadi sebuah penendang untuk Justin Hapner. Luar biasa sekali Indonesia sampai 13 penendang dan ditentukan oleh Pratama Arhan, pemain asal Suwon FC yang kebetulan juga bermain di Korea Selatan, akhirnya mencetak gol yang ke-13 untuk Indonesia. Setelah satu penalti Indonesia tidak masuk, melebar melalui Arhan Fikri. Sepanjang permainan Indonesia sangat-sangat luar biasa sekali, walaupun Indonesia menurunkan intensitas serangan, intensitas permainan di babak kedua. Indonesia bermain sangat baik sekali. Babak pertama mencetak 2 gol melalui Rafael Struijk, mencetak 2 gol melalui Rafael Struijk, dan sempat ada 1 gol balasan melalui sundulan pemain nomor punggung 11 yang menjadi scrimmage, tidak jauh berbeda dengan gol Yordania, menjadi scrimmage dan akhirnya Hernando tidak mampu mengantisipasi. Dan 1 gol tadi di menit-menit akhir pertandingan, di akhir babak kedua Indonesia kemasukan melalui serangan balik, melalui proses transisi antara menyerang ke bertahan kita sangat-sangat buruk sekali di akhir pertandingan babak kedua, dan kita dihukum oleh Korea Selatan. Dan satu catatan lagi, Korea Selatan bermain dengan 10 pemain sejak menit 70-an dan mereka mampu bertahan luar biasa. 1 jam lebih mereka bermain dengan 10 pemain. Mereka mampu mengorganisasi pertahanan mereka, mereka mampu bermain dengan middle block, bertahan total, dan sesekali mereka melakukan serangan balik. Dan Indonesia praktis selama sejak Korea babak kedua dan sampai akhir pertandingan ini, Indonesia tidak melakukan peluang-peluang berarti. Praktis hanya shoot dari Justin Hapner tadi yang ditahan oleh kiper dan sundulan Sananta. Luar biasa sekali timnas Indonesia. Kita melihat pertandingan malam hari ini, drama Koreanya luar biasa sekali, tidak pernah berakhir. Ternyata setelah 1 series dilanjutkan 2 series lagi, sampai 3 series, sampai 4 series, sampai akhirnya benar-benar pertandingan ini harus kita lihat dengan adu penalti. Sampai 13 penendang penalti timnas Korea Selatan dan Indonesia. Hanya 1 pemain dari kita dari 13 penendang yang gagal, Arhan Fikri, dan itu menjadi penendang penentu untuk menyelesaikan pertandingan. Sayang pada saat penendang ke-6 Indonesia gagal dan harus diulang sampai seluruh kiper harus menendang kembali. Luar biasa sekali. Secara pertandingan saya hanya bisa mengulas sedikit. Di pertandingan pertama Indonesia bermain sangat baik sekali, sangat luar biasa sekali. Sayang tidak ditunjukkan di babak kedua. Indonesia lebih cenderung bertahan, lebih defense, lebih bertahan lah Indonesia. Tidak melakukan serangan-serangan. Bahkan mereka bermain dengan 11 pemain dan Korea Selatan bermain dengan 10 pemain, tapi mereka tetap memilih untuk bertahan dan tidak ada serangan-serangan berarti. Dan sedikit catatan untuk Sintayong, tidak memainkan Sananta di menit-menit babak kedua. Padahal kita lihat ya kontribusinya Sananta, dia mencetak 2 penalti loh. Kelihatan pemain kelas ini, pemain satu ini memiliki mentalitas bermain di kelas internasional. Dia melakukan penalti dengan tenang. Penendang pertama Sananta, dia melakukan dengan tenang, dengan power. Penendang diulang lagi sampai penendang ke-11, Sananta lagi melakukan dengan teknik, dan luar biasa Sananta mencetak 2 gol melalui adu penalti ini. Dan yang menjadi kredit poin kiper kita Hernando Aris Taryadi, luar biasa. Dia menjadi man of the match pada pertandingan malam hari ini. Walaupun dia tidak bermain baik sepanjang pertandingan, tapi Hernando mampu membuktikan kualitas Hernando menahan 2 save penalti yang mengantarkan Indonesia lolos ke babak semifinal. Ini juga menjadi kredit poin buat kita, buat timnas Indonesia, karena seluruh pemain kita sudah melakukan hal yang sangat luar biasa sampai bisa ada di babak adu penalti ini, sampai menahan semua gempuran-gempuran drama Korea. Sampai berapa series tadi Korea Selatan melakukan drama Korea, season 1, season 2, season 3, sampai akhirnya season keempat ini baru selesai. Di season keempat ternyata sutradara dari Korea Selatan baru mengakhiri pertandingan ini. Oke, saya mengakui keunggulan dari Indonesia dan saya mengakui sinetron FTV Indonesia lebih luar biasa dibandingkan Korea Selatan di babak adu penalti, karena kita disuguhkan oleh adu penalti yang sangat menegangkan teman-teman Talang Institute. Saya hanya mereview adu penaltinya.
sangat luar biasa sekali adu penalti ini. Kita dites dengan mental yang sangat luar biasa. Kita sangat-sangat tegang sekali sepanjang adu penalti itu dilangsungkan melalui Sananta, melalui Arhan penendang kedua, melalui Marcelino, melalui Justin Hapner, melalui Rafael Straits. 5 penendang kita berhasil. Dan akhirnya di penendang ke-13 itu menjadi penentu. Hernando Ari Sutaryadi menahan penalti dari Korea Selatan dan tendangan dari Pratama Arhan menjadi gol dan menipu kiper dari Korea Selatan. Hernando Ari Sutaryadi kesurupan oleh Emi Martinez di pertandingan malam hari ini di menit di penendang terakhir atau di penghujung, karena Hernando juga kecapean. Mau sampai kapan nih? Nggak ada yang mau akhiri. Ya udah, saya akhiri aja deh. Saya aja yang nahan. Beberapa kali kita lihat Hernando tampak kesulitan menahan penalti dari Korea Selatan karena sampai 11 loh penalti Korea Selatan itu masuk. 11 penalti Korea Selatan masuk. Indonesia masuk 12. Artinya Indonesia hanya satu yang tidak masuk. Sedangkan Korea yang tidak masuk 2 penalti, teman-teman. Luar biasa sekali ya permainan ini ya. Kita disuguhkan dengan permainan FTV ya, Indonesia ya, bermain yang sangat luar biasa sekali. Kita harus melihat juga ya penalti dari Justin Hapner itu ya. Itu yang sangat menentukan sekali karena kita sudah kena prank semua di Indonesia nih. Penalti Justin Hapner tidak masuk dan diulang kembali oleh wasit karena wasit Ton Evan menganggap kiper Korea Selatan ini lebih duluan maju dibandingkan bola ditendang, jadi harus diulang. Dan pada saat diulang ya syukurnya Justin Hapner menang. Gitu. Dan syukurnya juga STY udah diperpanjang kontrak ya sampai 2027 diperpanjang kontrak, dan kita bisa melihatlah progres dari STY. Dan saya yakin sekali kita bisa sampai, kalau bisa sampai juara lah. Cuman disayangkan beberapa kelemahan dari Indonesia pada saat finishing dan kebingungan dengan permainan bertahan Korea. Bingung masuk ke area pertahanan, itu yang membuat kita kesulitan. Karena ini kita lolos benar-benar dengan drama Korea loh. Benar-benar dengan drama Korea. Bahkan kita menyuguhkan FTV permainan Indonesia dengan FTV sinetron Indonesia dengan kartu merah pemain Korea Selatan nomor punggung 6, itu tidak berpengaruh efek apapun. Justru Korea Selatan lebih lebih mendominasi permainan, lebih percaya diri, lebih semangat, dan dia bisa menahan kita sampai ada penalti. Dan memang pada saat balik lagi ya di momen penalti Justin Hapner nggak masuk itu dan diulang, saya bilang Indonesia lolos nih. Anginnya udah di Indonesia nih. Saya udah lihat pada saat penalti Justin nggak masuk dan diulang dan gol, saya udah bilang anginnya di Indonesia nih. Yakin saya anginnya di Indonesia. Dan itu yang membuat moral Indonesia, percaya dirinya meningkat. Walaupun sempat drop melalui Arhan Fikri, tapi naik lagi sampai Rizky Ridho menendang, Kelly Stroyer menendang, ya kan? Ini pemain yang nggak disiapin nih. Hernando Ari menendang, siapa lagi tuh menendang itu? Ferrari pun menendang, siapa lagi yang menendang itu? Dan kita mendapatkan kesempatan penendang yang kedua loh. Korea Selatan duluan. Artinya kan secara psikologis kan Korea Selatan cetak gol, mereka unggul 1-0. Mereka cetak gol, mereka unggul 2-1. Artinya secara mental kita harus menyamakan kedudukan kan? Tapi kita bisa membuat situasi itu menjadi berubah pada saat Hernando bisa menahan tendangan ke-13 Korea Selatan. Iya, saya mau review banyak-banyak ini karena ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa antara Korea dan Indonesia. Saya melihatlah sepanjang 2 kali 45 menit Indonesia bermain, khususnya babak pertama sangat baik sekali, dan di babak kedua kita bermain sangat gerasak gerusuk, kebingungan masuk ke area pertahanan Korea Selatan yang membuat kita kebingungan harus finishingnya bagaimana. Nah, ini juga yang menjadi PR nanti buat ke depan nanti ya. Dan di 2 kali 15 menit juga proses pergantian pemain kita juga yang saya rasa cukup terlambat ya dilakukan oleh Sintayong. Proses pergantian pemain juga agak lambat. Ini yang membuat kita juga harusnya bisa lebih cepat tadi Sananta masuk. Harusnya Sananta masuk di menit 80-an, 70-an. Harusnya dia bisa dari awal lah dia bisa masuk karena kita unggul jumlah pemain, itu bisa membuat kita untuk bisa memaksimalkan lini serang kita karena adanya Sananta, teman-teman. Salam situ. Oke, sekali lagi luar biasa ya pertandingan malam hari ini, pertandingan timnas Indonesia menghadapi Korea Selatan yang harus berakhir dengan kemenangan Indonesia. Sekali lagi Forza Indonesia, selamat untuk timnas Indonesia masuk ke babak semifinal. Saya tidak ingin berkata-kata banyak lagi, selamat sekali lagi untuk timnas Indonesia masuk ke babak semifinal, dan semoga di pertandingan selanjutnya siapapun lawannya, Irak atau Vietnam, Indonesia harus mengunci tiket ke final. Karena kita tinggal menunggu lawan lagi.
Karena kita mendapatkan tiket ke semifinal ini dengan susah payah, dengan kerja keras yang sangat mahal sekali, yang membuat Indonesia akhirnya lolos ke babak semifinal. Mungkin itu review dari saya, luar biasa ya, drama Korea 4 series dari Korea Selatan, tidak berhenti-berhenti. Sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia, untuk tim kepelatihan, untuk PSSI, karena saya yakin seluruh masyarakat Indonesia dan politisi-politisi Indonesia nonton nih, karena ini pertandingan sampai jam 4 pagi teman-teman. Coba teman-teman bayangin, sampai jam 4 pagi pertandingan nggak selesai. Baru selesai di jam 4 pas tadi pertandingan Indonesia. Biasa kan? Artinya apa teman-teman? Artinya kedua tim nggak ada yang ingin mengalah. Keduanya ingin bertarung habis-habisan. Akhirnya apa yang terjadi? Serangan roket rudal kita menyerang habis, menyerang total, sehingga akhirnya rudal terakhir diserang, dimasukkan oleh Pratama Arhan. Apa itu rudal terakhir? Serangan terakhir, tendangan terakhir dari Pratama Arhan, cetak gol. Dan sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia, dan sekali lagi semua teman-teman yang sudah menemani tadi dari live reaction dan review, terima kasih banyak. Sampai ketemu di review-review selanjutnya pertandingan timnas Indonesia menghadapi semifinal nanti, menghadapi siapapun. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.